Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salawatu ala rasulillah. La syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Jamaah subuh rahimakumullah, Bapak Ibu saudara-saudara, mari sama-sama kita kembali mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih banyak sekali memberikan kesempatan kepada kita untuk terus beramal soleh, berbuat baik yang pintunya itu terbuka lebar. Pilihlah yang baik-baik sampai habis umur kita, tak akan habis untuk berfastabiqul khairat. Jamaah subuh rahimakumullah, hari ini kita menapaki awal-awal tahun 2020 dan kajian yang diamanahkan kepada saya oleh DKM masjid kita ini khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut akidah, menyangkut kepercayaan Islam. Jadi ayat-ayat yang selalu saya pilih tentunya yang berkaitan dengan akidah. Hari ini saya pilih ayat 64 dari surah Al-Imran, keluarga Imran. Mari sama-sama kita cermati ulang pembacaan dan pengertian dari ayat itu. Qul ya ahlal kitab, katakanlah, ini ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah oleh engkau, itu perintah dari Allah. Hai ahli kitab, ditujukan pesan-pesan ini supaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan pesan-pesan kepada ahli kitab. Ahli kitab yang populer menurut para ahli-ahli agama Islam, khususnya para mufassirin, ahli-ahli tafsir Al-Quran, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yahudi yang pada sejarahnya itu berkitab kepada Taurat atau At-Taurat, dan kaum Nasrani bernabi unggulan kepada Nabi Isa dengan kitab Injil. Kalau Yahudi itu kepada Musa, itu anutannya. Hai ahli kitab, tuntutannya adalah ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah kamu semua kepada satu kalimat, satu prinsip, satu kata, yaitu yang sama antara aku Muhammad sebagai Rasul Allah dengan kamu-kamu yang menjadi pengikut nabi-nabi terdahulu. Apa kalimatun sawa di antara kami dan kamu, di antara kaum muslimin
dan ahli kitab itu, yaitu Allah na'budu illallah. Janganlah kamu itu menyembah siapapun kecuali Allah saja. Sebab Nabi juga mendapatkan informasi dari Allah tentunya yang cukup jelas bahwa ahli kitab itu sudah mulai mengkuduskan, mensucikan selain Allah dalam hal sesembahan. Kaum Yahudi menganggap Uzair anak Allah. Wah, Allah beranak lagi. Nasrani jelas Nabi Isa dianggap anak Allah. Gak puas jadi anak, ditingkatkan lagi posisinya, disembah sebagai Tuhan. Maka ayat ini meminta Nabi mengundang kembali kaum Yahudi dan Nasrani pada satu kata, satu prinsip yang sama. Karena Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad itu mengajarkan ajaran yang sama tentang hal akidah dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Makanya kan Allah menegaskan di akhir-akhir surat Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Allah tidak membeda-bedakan di antara satu nabi dengan nabi yang lain tentang hal akidah ini. Itu pertama yang penting adalah Allah na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a. Jangan kamu mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu pun. Nah, inilah dia. Dan malah dikatakan wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Jangan kamu memperlakukan atau mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah. Fa'in tawallau, tapi ya Muhammad, apabila mereka itu tak mau juga kamu panggil dan tetap berpaling, katakan kepada mereka, ishadu bi anna muslimun. Persaksikanlah oleh kamu bahwa kami ini sudah muslim. Kami sudah punya akidah, sudah punya agama. Artinya apa? Jangan jadi sasaran umat Islam itu didangkalkan imannya, digoyang-goyangkan akidahnya, diragukan kepercayaannya supaya berpindah agama kepada agama kalian. Makanya disusul surah atau ayat yang lain, lakum dinukum waliyadin. Dalam hal amalan, lana a'maluna walakum a'malukum. Makanya ketika kita diajak-ajak, dipengaruhi untuk ikut meramaikan Natal bersama, misalnya itu kan ada istilah Natal bersama gitu kan, itu masuk bagian lana a'maluna walakum a'malukum. Selain dari lakum dinukum waliyadin. Kalau umat Islam diminta ke sana alasannya, kami pun datang kalau ada peringatan Maulid kok. Kan itu kadang-kadang, masa kalian nggak datang dalam hal memperingati Maulid Nabi Isa? Itu podo wae, serupi mawon, sama saja. Nah, menurut para ahli termasuk pandangannya UAS, Ustadz yang terkenal Abdul Somad itu, lain. Kalau Maulid tidak lebih umat Islam itu memperingati hari kelahiran seorang manusia, seorang nabi. Kalau di sana kelahiran Nabi Isa sudah memperingati hari kelahiran salah satu unsur Tuhan. Tentu beda. Ini urusan sosial, kalau Maulid Nabi Muhammad urusan sosial.
Nah, itu. Umur dunia ya, karena tidak ada peringatan Maulid pun keislaman orang Islam itu tidak pernah gugur, tidak pernah batal. Betul apa betul, Bu? Ya kan, nggak ada Maulid, nggak datang pun dia nggak apa-apa. Tapi kalau kawan sebelah itu, ini sudah menjadi akidah, tentu beda. Jadi di sini kesatriaan agama kita itu Fakulus hadu bi anna muslimin. Dalam kaitan ini, Bapak Ibu, sebenarnya menyangkut syahadat ini. Pertanyaan, kapan kita bersyahadat masuk Islam? Kapan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saya itu bersyahadat menyatakan diri masuk Islam? Kalau sudah kita mendapatkan suatu warisan bahwa kita itu menjadi muslim, itu tidak perlu lagi dikawal supaya mengucapkan syahadat, karena waktu kecil syahadatnya nggak sah, udah besar baru disyahadatkan lagi. Beda dengan orang yang mukallaf. Ya, beda. Yang dulunya tidak beragama Islam lalu menjadi Islam, harus diucapkan syahadat. Bagi kita tinggal menguatkan saja sejak kecil. Orang tua sudah lebih dari syahadat pun diamalkan. Ngajinya saja sudah ada. Rukun Islam 5 perkara, syahadat, sholat dan seterusnya sudah ada. Jadi tidak perlu diucapkan syahadat lagi. Begitupun Bapak-bapak, Ibu-ibu, masih ada ya di kalangan orang-orang kita mendongkel-dongkel persoalan syahadat kita yang dulu itu masih anak-anak, dipandang tidak afdol, tidak sah dan lain-lain, maka perlu disyahadatkan lagi. Aneh seperti itu tidak perlu, karena kita belajar sholat saja sehari-hari itu sudah diajarkan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Cukup jelas, ya. Jadi berkaitan dengan syahadat, mari kita kaji kembali persoalan-persoalan syahadat. Rukun Islam 5. Dimulai dengan syahadat tauhid. Apa syahadat tauhid? Itu mengesahkan apa? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apa maksud bersaksi di situ? Apakah harus menyaksikan Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kalimat syahadat? Bersaksi di sini bukan seperti saksi manusia harus melihat begitu, tapi melakukan sebuah pengakuan ikrar dan membela kebenaran itu, walaupun tidak menyaksikan Nabi Muhammad itu, tapi dia menjadi saksi sebagai pengaku pembela. Dipandang sah. Ini tidak harus di hadapan ustadz, di hadapan apalagi di hadapan nabi. Itu kan dilakukan oleh Ahmad Musaddiq, masih ingat, yang mengajarkan aliran Qiyadah Islamiyah di Jawa juga. Ahmad Musaddiq tidak ahli agama, cuman orang cerdas yang mampu mempengaruhi anak-anak muda yang cerdas. Sampai mengaku dia menjadi Rasul Allah. Itu sudah aneh-aneh. Siapa Rasul Allah? Misionaris yang menyampaikan ajaran-ajaran Allah bisa dianggap Rasul. Kalau itu mengikuti cara-cara agama orang luar. Ada Rasul Paulus, ada Rasul siapa-siapa lagi selain Nabi Isa. Sementara kita mengakui Nabi Isa tidak lebih dari seorang Nabi dan Rasul. Gagal memahami dia sebagai Nabi dan Rasul Allah, itulah yang dikatakan cacat akidah kita. Jadi kepercayaan umat Islam ini terhadap
Nabi dan Rasul Allah itu ya la nufarriqu baina ahadin min rusul. Tidak melebihi, tidak berbeda-beda kepercayaan kita terhadap Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu. Makanya kita memegang sebuah takrif atau sebuah definisi kebetulan yang digariskan menurut keputusan tarjih. Apa itu Islam? Islam itu ada dua angka. Yang pertama adalah ma syara'ahullahu ala lisani anbiya'ihi. Islam itu apa yang disyariatkan Allah lewat bahasa nabi-nabinya. Nabi Musa pun tidak berbahasa Arab. Nabi Isa tidak berbahasa Arab. Nabi Ibrahim pun bahasanya bukan bahasa Arab, bohoko, sesuai dengan zamannya. Nabi yang berbahasa Arab karena orang Arab cuma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ucapan-ucapan terhadap nama-nama itu beda-beda. Ibrahim mungkin dulunya orang menyebut Abraham, ya kan? Ismail lain lagi, Ishak lain lagi. Makanya di dalam Quran itu nama-nama nabi itu banyak yang tidak mendekati Arab dipandang sebagai bahasa ajam. Ibrahim itu bahasa ajam, bahasa asing, bukan bahasa Arab gitu. Tapi dianggap sudah diarabkan. Ibrahim, Ismail, wa Ishaq bukan bahasa Arab. Nah, balik kita kepada syahadat itu tadi. Ya, karena memang ditakrifkan dalam definisi Islam itu ma syara'ahullahu ala lisani anbiya'ihi. Apa yang Allah syariatkan lewat bahasa nabi-nabinya. Berarti nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu masuk Islam. Jadi semua nabi-nabi itu beragama Islam. Ya, apa yang Allah turunkan lewat bahasa nabi-nabinya. Bisa dia Taurat, bisa dia Zabur, bisa dia Injil, bisa dia suhuf-suhuf yang diterima oleh para nabi dan rasul. Bisa dia Quran, disebutkan 4 kitab suci itu kan yang populer saja. Semua nabi itu mempunyai landasan dengan kitab suci. Walaupun namanya tidak kitab, paling tidak itu suhuf atau lembaran-lembaran ajaran. Apa isi dari Islam itu? Isinya tidak lain tidak bukan adalah awamirillah wa nawahi. Perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Semua agama itu ada perintah, ada larangan. Mengapa kita sholat seperti ini? Ada perintah. Apalagi ibadat khusus. Sholat, siam, zakat, haji, syahadatnya tegas atau jelas. Apa kitab sucinya digariskan secara tegas di dalam aturan sebuah agama itu seperti itu. Wan nawahi, larangan-larangan. Semua agama mempunyai larangan-larangan. Dalam hadis dikatakan walikulli malikin himan wahimallahi maharimuhu. Tiap-tiap raja, tiap-tiap penguasa itu, jangankan raja di raja seperti Allah Subhanahu wa taala. Raja biasa saja mempunyai kebun larangan spesial untuk raja dan kepentingan raja, untuk kepentingan istri-istri raja, keluarga raja. Tidak boleh sembarangan orang bisa masuk ke situ. Allah sebagai raja di raja juga mempunyai larangan. Apa yang kebun atau batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar? Wahimallahi maharimuhu. Ya, kebun larangan Allah itulah dia apa yang diharamkan oleh Allah itu, yang tak bisa itu dimasuki, ditembus, dilanggar.
Allah mempunyai batas-batas. Wala ta'taduha. Jangan kamu lampaui itu batas-batas. Banyak syariat-syariat Allah yang dibebaskan kita menjamahnya, bahkan disuruh kita menempuhnya, tapi tetap saja ada larangan. Itu satu angka dari takrif agama Islam. Baru angka kedua, menurut keputusan tarjih kita itu, Islam adalah ma anzalallahu fil Quran. Apa-apa yang diturunkan Allah di dalam Quran. Di situ sekaligus wajib meyakini siapa yang menerima Quran. Tak disebut langsung. Ma anzalallahu fil Quran. Apa yang Allah turunkan di dalam Quran. Wa ma ja'at bihi as-sunnatul maqbulah. Dan apa yang muncul, apa yang datang di dalam sunnah yang bisa diterima, sunnah makbulah. Dulu sunnatus sahihah, ternyata diluruskan kembali, disempurnakan kembali menjadi sunnatul makbulah. Itu sunnah yang diterima, tidak sunnah yang dhaifah atau maudhu'ah, bukan sunnah yang lemah atau sunnah yang palsu atau dipalsukan orang. Isinya apa? Minal awamiri wan nawahi. Kandungan ajaran Islam itu adalah perintah-perintah dan larangan-larangan, wal irsyadat dan petunjuk pelaksanaan. Li sholahil ibad, untuk perbaikan manusia. Dan jin, hamba di situ, hamba Allah yang mendapat taklif itu manusia dan jin. Makanya jin itu pun wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad. Kalau dia pernah mendengar ajaran Islam, jin itu pun mendengarkan dan membaca Quran. Kalau ada manusia atau orang Islam yang tidak mendengar, tidak membaca Quran, lebih gawat ini mentalnya dari kalangan jin gitu loh. Dari sholahil ibad untuk perbaikan manusia. Jadi Al-Quran, Sunnah itu tujuannya untuk memperbaiki harkat martabat manusia. Jadi ketika kita mempersaksikan, mengakui kebenaran dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu wajib dibela, dipahami. Sudah dipahami, diyakini. Udah diyakini, dijadikan dia landasan untuk melakukan amaliyah sehari-hari. Jadi syariat itu bersendi kepada dua kesaksian, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid mengharuskan kita supaya wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kita mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Kajian-kajian tentang syirik di dalam tataran kajian keislaman, ada syirik akbar. Syirik akbar itulah dia menurut kita penyembah-penyembah Tuhan selain Allah. Itu syirik akbar. Ada syirik kecil. Syirik itu ada yang kecil. Apa syirik kecil? Disebutkan di dalam hadis, itulah riya. Ria'an nas wala yadhkurunallah illa qalila. Orang-orang yang riya kepada manusia, artinya menunjukkan keislamannya hanya kepada manusia. Itu wataknya orang-orang munafik itu menunjukkan keislamannya saja kepada manusia. Dalam hal berbuat, kalau nggak ditengok orang, dia tidak mau membela kepentingan agama Islam. Ria'an nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Hanya untuk menunjukkan keislamannya kepada manusia. Itu termasuk syirik kecil. Dan dalam kajian persoalan ini ada yang disebutkan syirik khafi, syirik yang tersembunyi.
Menyelinap syirik itu di dalam diri manusia. Sebagaimana semut hitam berjalan di bebatu-batuan hitam. Malam hari pula. Siang hari aja semut kecil itu tak nampak. Apalagi malam hari. Itu disebutkan di dalam hadis Rasul. Makanya kita sebagai muslim, ya yang penting kita tetap beramal soleh. Tidak perlu kalilah menunjukkan keislamannya. Walaupun ini dikatakan ishadu bi anna muslimun. Itu pun karena orang menantang. Ketika kita tak menampakkan kejelasan keislaman kita, orang mungkin perlu bertanya, apa sih agamamu? Karena dia mungkin mau mengajak kita menurut keyakinannya. Disitulah baru perlu kita mengatakan, kami ini sudah muslim. Jangan lagi diragu-ragukan, jangan lagi diteror, jangan lagi ditarik-tarik. Sebagai wilmo, dijawil, digowo, ya kan? Kalau bisa dipengaruhi kita ikut supaya menjadi penganut agama lain. Nah, itu sudah ada aturan-aturannya. Di Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara, kesaksian kita di dalam hal syahadat itu sebagai orang yang belum pernah naudzubillah atau tidak pernah kita beragama di luar Islam, hanya menjadi Islam sejak lahir sampai sekarang, tugas kita adalah memperteguh, memperkuat dan membela kepentingan Islam. Di mana kita membaca Quran, di mana kita beramaliyah yang lain, dianggaplah kita itu hanya memperkuat saja, memperkuat lagi tentang kekuatan syahadat. Di dalam kitab Allah yang lain dikatakan, Al-Yam Syaitanir Rajim, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang punya keyakinan dan mampu mempertahankan keyakinan bahwa Tuhan kita itu ialah Allah, lalu istiqomah dengan keyakinan itu. Artinya istiqomah di dalam meneguhkan kesaksian syahadat, maka Allah akan memperteguh keyakinan kita. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan ada khawatir lagi. Jangan kamu merasa duka kalau sudah kokoh seperti itu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kita akan mendapatkan kabar gembira dengan surga yang akan dijanjikan. Memang tiap-tiap agama itu menjanjikan ada surga, ya kan? Ada taman swarga, taman surga. Tapi bagi kita tidak diragukan lagi apabila kita sudah istiqomah. Allah itu memberikan kabar gembira bahwa kita akan menjadi penghuni surga. Jadi iman kita itu tidak hanya sekedar percaya, wajib dibuktikan ya, dengan berbagai amalia yang diizinkan Allah. Karena di dalam takrif Islam itu wal amali bima adina bihi syari, itu mengamalkan segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Syari itu adalah yang pencipta syariat, itu yang harus kita ikuti. Ikut Quran, ikut sunnah yang isinya perintah dan larangan, wal amali bima adina bihi syari, dan mengamalkan segala yang diizinkan syariat. Tentu tidak amalan yang berbau tahyul, amalan yang bercampur dengan bid'ah, apalagi dengan khurafat alias TBC. Mudah-mudahan kita selamat di dalam keyakinan. Ya, Bapak Ibu, ini sudah jam 6:30. Jam itu betul ya, Mas Awal? 6:30 kurang dikit. Seperti biasanya, mari kita kembangkan kuliah subuh kita ini dengan tanya jawab. Mana tahu masih ada yang perlu penjelasan lebih jauh. Maka saya persilakan.
Ini ada bapak-bapak yang sering rajin bertanya di sini. Pak siapa itu? Pak dokter. Nah, mana beliau? Udah beberapa kali tak hadir. Oh ya, mantan. Mudah-mudahan hanya takut kepada Allah, bukan takut kepada virus. Monggo. Oh ya, itu ada lembaran yang saya tulis sekitar tahun 92 ketika saya kuliah di Nagro Aceh di Aramiri, karena menyangkut persoalan-persoalan akidah. Pada masa itu pemerintah Aceh membuat sayembara. Sayembaranya menyerempet persoalan akidah, yaitu berjalan sehari semalam 24 jam terus menerus. Siapa yang berhasil, dialah menjadi juara. Lalu saya menulis itu, mengkritisi, saya kirimkan ke koran Serambi, dimuatlah. Karena yang namanya orang Islam tulen pasti tidak bisa menang. Berjalan 24 jam dengan hadiah besar. Hadiahnya pasti keduniaan. Yang bisa menang pasti orang yang tidak sholat. Itu kritik saya di sini. Ini pemerintah Nagro Aceh gimana ini bikin aturan sayembara kok aneh-aneh seperti ini. Karena kalau dia muslim sejati pasti agak berhenti sejenak karena untuk sholat. Bagaimana? Berjalan 24 jam non-stop itu baru juara. Kira-kira seperti itulah tulisan itu saya bikin. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Real akidah menurut pandangan Ustadz jika dihubungkan dengan yang saat ini sedang kencang-kencangnya viralnya Islam Nusantara. Islam Nusantara itu yang mungkin pada akhirnya pengucapan Natal ataupun itu dibolehkan sah-sah aja. Itu menurut pandangan Ustadz gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah, karena saya itu termasuk anggota Komisi Fatwa MUI. Jadi di dalam kajian Komisi Fatwa MUI ada dua pandangan tentang mengucapkan selamat Natal. Namun MUI memilih mengucapkan Natal itu haram, walaupun ada yang membolehkan. Mungkin ada ustadz muda yang seenaknya itu mengucapkan selamat Natal. Ini memang sesuai dengan itu, bahwa umat Islam menghadapi tantangan pendangkalan akidah. Selalu saja namanya akidah yang begitu tegar dan kuat. Ishadu bi anna muslimun. Masih ada orang yang mengirim-irim, oh ya ini Muslim Nusantara, nanti ini Muslim Syiah, oh ini Muslim ahli sunnah, itu tidak ahli sunnah. Kita itu sudah dibenturkan dengan berbagai macam. Makanya sederhana saja, seperti apa yang dipesankan Allah dan Rasulnya, Islam itu ya bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, nggak ada lain daripada itu. Arti lain itu misalnya ada ijma, ada kias. Karena ijma, kias dan lain-lain itu wajib tunduk kepada Quran dan Sunnah. Nah, sekarang Islam Nusantara, makanya UAS atau Ustaz Abdul Somad itu meluruskan, bukan Islam Nusantara. Nanti muncul Islam Arab, nanti muncul Islam ini menjadi makin berfirqah-firqah lah keislaman kita. Jadi kalau mau Islam itu utuh, gak usah bingung-bingung. Apa yang dalam Quran dan Sunnah itulah sejatinya Islam. Nyimpang dari situ ya muncul aneh-aneh. Apa kekhususan Islam Nusantara? Hampir membenarkan apa saja yang dibuat orang Islam di negeri ini. Orang Jawa dan tidak Jawa pun mengamalkan juga. Karena kebetulan saya orang Jawa, tapi saya tidak ikut misalnya
kenduri matang puluh, penduri kematian. Itulah wujud dari Islam Nusantara. Jadi Islam yang di Nusantara. Bapak Ibu, ini yang dapat saya hidangkan pada kesempatan ini. Mari kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bil maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.